Inilah aksi Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Presiden Joko Widodo langsung memanjat pos pemantau tertinggi yang tengah dijaga oleh 2 orang anggota TNI. Tanpa bantuan ajudan dan pengawal, Presiden Jokowi meniti satu demi satu tangga menara yang hanya terbuat dari kayu. Di atas menara setinggi 18 meter itu, Presiden Jokowi mengintai wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Kepada 2 orang penjaga, Presiden Jokowi menanyakan kondisi keamanan wilayah perbatasan. Tahun depan yang tadi yang di Tate, yang di Nunukan, semuanya akan kita garap. Karena apa? Menurut saya kelemahan selama ini penanganan perbatasan itu diserahkan kepada, yang saya lihat setelah saya cek, diserahkan pada 27 kementerian. Anggarannya ada berapa? 16 triliun tersebar. Ini agak fokus. Harusnya fokus saja di mungkin 2 atau 3 kementerian ngurus itu betul. Fokus urus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Zulfan Lindan dan Mr. Q berbincang, berdiskusi, menilai apa saja yang sudah dikerjakan Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Ada yang menarik dari pernyataan Zulfan Lindan, yaitu terkait pembangunan yang jarang sekali diperhatikan orang, tapi pada saat zaman Pak Jokowi itu sungguh-sungguh diperhatikan dan masyarakat terdepan sangat berasa. Apa itu? Yaitu daerah perbatasan. Bahkan Zulfan Lindan sampai kesal. Emangnya mereka itu pada kagak ngelihat apa tuh pembangunan di perbatasan. Itu adalah sebuah legasi yang dilakukan Pak Jokowi. Emang ada presiden-presiden sebelumnya memikirkan hal itu. Bahkan kalau kita tahu tuh perbatasan saat itu ada yang mirip kandang kambing, hanya pos biasa. Tapi ketika Pak Jokowi datang, lalu berubahlah itu pos-pos perbatasan. Jadi sangat luar biasa. Mari kita simak perbincangan antara Mr. Q dan Zulfan Lindan. Let's go. Saya kembali lagi ke kita nih. Kita bicara ini udah menjelang 20 Oktober, bicara legacy Pak Jokowi. Nah, mungkin ada kata-kata penutup dari Bang Zulfan dan Mr. Q. Mungkin gitu ini adalah podcast terakhir Abang dan Mr. Q di masa pemerintahan Jokowi. Pak Jokowi dan lagi-lagi legacy Pak Jokowi di total kan politik. Gak bisa kita kesapingkan juga kan. Ada rame ada visi aksi Jokowi. Jangan terlalu banyak penjelasan. Senior dulu. Jangan terlalu banyak. Kau banyak sekali. Jadi lupa orang apa. Ayo kasih dulu. Iya, aku memastikan pertanyaan ini sampai Bang. Ya, kan? Jadi begini, kalau orang menanyakan legasi Jokowi itu banyak sekali. Saya kan di Jasa Marga komisaris utama 3 tahun. Wakil komisaris utama Jasa Marga 3 tahun. Saya tahulah perintah-perintah Pak Jokowi itu untuk membangun jalan tol. Iya kan? Karena kan di rootnya ngomong sama saya, kenapa kamu bangun itu? Perintah Pak Jokowi, Bang. Kalau abang nggak teken nggak bisa tuh kan? Iya kan? Udah, kalau perintah presiden jalan. Karena untuk kebaikan. Jangan kita diskusi-diskusi lagi. Kan gitu. Kecuali kalau ini memang ada orang menggunakan nama presiden, nah itu kita cut. Kalau langsung presiden yang minta, masa kita mau? Dia, ya kan? Pertanggungan jawabnya ada di dia kan gitu. Nah jadi disinilah kita melihat bahwa orang yang mengatakan soal infrastruktur udah nggak bisa dibantai. Pak Jokowi ini jangankan yang rame, yang sepi aja Aceh itu dibangun. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada rakyat Aceh bahwa kita serius loh bangun infrastruktur. Bahwa kamu tidak manfaatkan, kamu tidak bisa manfaatkan, bukan salah saya. 2 kali dan bahwa ini adalah Indonesia. Indonesia sentris itu, Bang. Ya kan gini, BBM 1 harga di Papua itu kan mahal banget secara keuangan. Tapi itu penting untuk menunjukkan kepada orang Papua bahwa memang Anda tuh bagian dari Indonesia gitu loh. Indomie aja, waktu saya tahun 2015 ke sana,
Sana tuh mana? Ke Papua Barat. Di sini harganya cuman Abang nggak pernah makan 1.500. Ya. Di sana harga 35.000. La haula wala quwata illa billah. Bayangkan. Iya. Itu kau nggak ngerti juga. di Papua. Di Papua Barat. Jadi ya artinya kan kasihan rakyat Papua. Kasihan. Bedanya 1.500 dengan 35.000. Iya. Sekarang? Nah sekarang kemungkinan kan Pak Jokowi ngomong dong sama Indofood. Ya kan? Ya sama kan produk Indofood. pabriknya kan. Ya. Bagaimana caranya? Itu harus kau turunkan harga itu. Saya aja bisa menurunkan harga minyak sesuai dengan berlaku secara nasional. Masa kau Indomie nggak bisa? Turunlah 34.000 kan. Enggak. 34.500. Enggak, pasti lebih murah. Karena kan itu kan orang bicara. 29.000. Ini kan distributor ini yang main. Harga semen ya kan. Di sana 1 juta, di sini 50.000. Ini kan distributor yang main. Nah terus waktu itu disalahkan Pak Jokowi. Kemudian setelah Pak Jokowi berhasil menyamakan harga, dibilang nggak sukses. Jadi apa tuh nggak legacy tuh? Mulai yang tapi rakyat Papua sangat menyadari loh perhatian dari Pak Jokowi. Ini kan kita bilang tadi kan Populer dan rasa terima kasih orang Papua kepada Pak Jokowi. Tapi di Aceh nggak menyadari itu. Aceh kedua kali. Siapa? Pak Jokowi. Nanti panjang lagi itu ceritanya. Itu diskusi tersendiri ya nanti ya. Itu kan politik. Iya, sikap politik tadi, pandangan politik tadi. Itu lain lagi. Kalau abang udah selesai saya ya bang ya. Harusnya kau tanya di podcast lagi. diskusi yang ada. Sebenarnya apa legacy Pak Jokowi udah dijelaskan oleh Mr. Q tadi secara data, fakta. Nah, sekarang kan nanti saya kunci. Si Mr. Q ini belum menganalisis data dan fakta itu, belum membuat satu statement yang clear, yang final. Ini bukan sekarang. clear, Sekarang. tapi ya sekarang. Oke bang. Nah. Jadi kita berterima kasih banget kepada Pak Jokowi itu karena mengingatkan kita semua sebagai bangsa dan negara bahwa kita punya cita-cita Indonesia emas, Indonesia negara maju 2045. Itu Pak Jokowi itu meletakkan blueprint dan kesadaran yang luar biasa di sana. Juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju Indonesia emas itu, di tengahnya itu ada yang namanya bonus demografi. Di mana bonus demografi itu kalau kita tidak tangani dengan benar, maka dia bisa menjadi bencana demografi. Dalam perjalanan itu juga Pak Jokowi mengingatkan kita bahwa ada yang namanya jebakan negara kelas menengah. Middle income, ya, pendapatan menengah. Yang kalau kita tidak atasi ya dengan skema negara maju, kita selamanya akan menjadi negara middle income dan tidak bisa jadi negara maju. Nah, dan kita bersyukur bahwa Pak Jokowi telah melahirkan orang yang akan melanjutkan rencana Indonesia Maju itu. Untuk kita keluar yaitu pasangan Prabowo dan Gibran. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jokowi. Ya, saya ada tambahan. Satu lagi. Ini kan saya dulu Komisi 1. DPR RI kan. Bukan yang 6, Bang. Oh, bukan yang 6. Ini waktu PDIP. Oh. Kita ingat kasus Sigitan Ligitan. Ambalat enggak ada yang beda. Iya kan? Salah satu yang menyebabkan kita kalah di arbitrase internasional melawan Malaysia waktu itu karena Malaysia sudah membangun satu bangunan yang serius di pulau itu, bahwa itu dia punya. Sementara kita hanya mengandalkan satu orang kopral polisi dengan modal mercusuar. Nah sekarang kan Jokowi melihat ini kan, masa itu aja nggak bisa oleh presiden-presiden yang begitu banyak presiden kita. Jokowi itu bangun sekarang. Di perbatasan itu dia bikin bangunan yang serius supaya orang tidak bisa mengklaim bahwa ini wilayah dia. Betul. Baik di NTT perbatasan dengan Timur Leste, ya kan, termasuk di perbatasan dengan Malaysia. Coba kalau kita bilang Soeharto nggak mikir, Habibie nggak mikir, Gus Dur nggak mikir, Megawati tidak mikir, termasuk SBY 10 tahun nggak mikir itu. Jokowi yang mikir itu. Itu legacy loh, jangan main-main. Itu menjaga wilayah. Itu real. Betul. Nanti kalau kita bilang gini, oh ini penjilat Jokowi. Ini kan otaknya bodoh banget. Gak bisa membedakan fakta dengan orang ngomong atas dasar fakta dengan menjilat. Iya kan?
Gitu loh. Ya, karena katanya datanya dimanipulasi Bang tadi. Maka kau datang aja ke sana. Nah, inilah kita menghadapi orang-orang salon. Iya, salon. Salon. Apa salon tuh? Ya salon itu ngomong di TV, ngomong di podcast begini, tapi nggak pernah turun lapangan. Iya. Apa bedanya Muji bener gitu sama Raul Bang? Raja Ulo ini gimana? Nah itu, kalau Raul itu kan bikin senang bos. Kalau Budi ini bukan Raul, Rasul. Rasul itu apa? Kalau Raul kan Raja Ulo. Kalau Rasul, Raja segala ulo. Lebih tinggi lagi dia ini. Sehingga kita mengatakan sama Budi ini, aku tahunya kau ulo aku, tapi aku sul. Raja segala ulo ini maksudnya dia rajanya para Raul ini. Ya, itulah tadi perbincangan Zulfan Mindan dan Mr. Q. Menarik bukan? Mungkin banyak orang yang nggak tahu prestasi Pak Jokowi dari 10 tahun ini ya. Dan hal itu memang sangat tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di Jawa, terutama Jakarta. Mungkin hanya mendapatkan sebuah informasi. Tapi di perbatasan-perbatasan itu, masyarakat tuh sangat bahagia. Merasa gitu. Merasa sebagai warga negara. Dan selama Indonesia ini baru di pemerintahan Jokowi, mereka tuh merasa bahwasanya ya ini Indonesia, kita Indonesia gitu. Itu coba. BBM satu harga pun begitu juga. Banyaklah hal yang dilakukan Pak Jokowi yang nggak diketahui. Mereka itu benar kata Bang Julpan itu. Ya kayak gue gini kan. Cuma salon-salon aja. Gitu. Cuma omon-omon. Tapi fakta di lapangannya itu kita kagak tahu. Bahwa sebenarnya tuh masyarakat di bawah situ, terutama yang jarang-jarang dijangkau, itu dijangkau sama Pak Jokowi. Nah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Silakan berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.